Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan agar kami dapat memahami maksud Tuhan dalam pembacaan Alkitab di saat ini. Datanglah bersabdalah, nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Hamba-Mu pakailah dalam segala keterbatasan Bapa di surga. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes di pasal yang ke-18 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat ke-37. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Tentu berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian minggu yang lalu kita diajak untuk merenungkan bagaimana model kepemimpinan yang kontras yang ditunjukkan oleh Mirabal Sister dan Presiden Republik Dominika Rafael Trujillo. Dalam teks pembacaan 2 Samuel di pasal yang ke-27 ayat yang pertama dan ayat sampai dengan yang ke-7, itu pun disampaikan tentang pemimpin yang benar dan pemimpin yang tidak berguna. Maka dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini juga kita kembali ditunjukkan model kepemimpinan. Nah, saudara-saudaraku, mengapa kita terus diajak untuk merenungkan tentang kepemimpinan? Saudara-saudara, menjadi pemimpin begitu sulit menurut saya. Kepemimpinan ketika dilakukan hendaknya tidak main-main. Kepemimpinan itu membutuhkan seni. Kepemimpinan itu membutuhkan hati.
kepemimpinan itu memerlukan kasih. Dan yang utama adalah bagaimana ketika seorang pemimpin mengutamakan kebenaran dan keadilan dan selalu menegakkan dua hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di ayat-ayat sebelumnya ada model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin agama Yahudi saat itu. Mereka membawa Yesus ke pengadilan setelah sebelumnya membawa ke hadapan imam besar Kayafas. Itu di ayat 28. Tuduhan yang disampaikan oleh para pemimpin agama atau imam-imam kepala pada saat itu bahwa Yesus adalah penjahat. Saudara-saudara, penjahat dalam arti moral. Begitu sadis menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau diterjemahkan Bapak Ibu Saudara dalam bahasa asli gitu ya, kakon, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan kualitas, sedangkan Bapak Ibuku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, kakon yang berasal dari kakos itu, saudara-saudara, kakos itu diartikan jahat. Sekali lagi, kejahatan moral, ketiadaan kualitas yang membentuk seseorang seperti apa yang seharusnya. Sedangkan kata kakos itu berbeda dengan poneros dan faulon yang sama-sama diterjemahkan menjadi jahat. Nah, saudara-saudara, kalau kakos lebih menggambarkan kualitas, maka poneros itu berarti kerusakan, suka melukai, tidak berharga, tidak berbahaya. Maksud saya berbahaya, merusak. Dan faulon itu juga jahat, tidak berharga, tidak berguna. Maka pemimpin agama menuduh Yesus dengan tuduhan penjahat dalam arti moral. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kemudian Pilatus mengatakan kepada para pemimpin agama dan orang banyak itu agar menghakimi Yesus menurut hukum Taurat. Karena yang dituduhkan kepada Yesus yaitu kakon, saudara-saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama pada saat itu? Mereka mengatakan kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Tujuan mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus di pengadilan bukan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ini yang berbeda. Pemimpin agama saat itu justru punya tujuan untuk menghukum dan membunuh Yesus, bukan dengan cara agamawi, bukan dengan cara atau sesuai hukum Taurat, melainkan memakai kekuasaan hukum Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin agama
membawa Yesus ke pengadilan. Sementara mereka berusaha supaya tidak najis dengan tidak masuk ke gedung pengadilan. Tetapi mereka, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin, mereka berpikir merencanakan tuduhan penghukuman yang tidak adil bagi Yesus. Sebagai pemimpin yang harusnya menegakkan kebenaran dan keadilan, dan sesungguhnya yang Yesus lakukan tidak melanggar apa yang dikatakan oleh mereka. Sungguh jahat ya Bapak Ibu Saudaraku, para pemimpin Yahudi yang sesungguhnya harus mengutamakan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, sementara itu kepemimpinan yang ditampilkan Pilatus sebagai seorang pemimpin, ia sebetulnya melihat bahwa Yesus ini dituduh dan diperlakukan tidak adil. Pilatus tahu, Bapak Ibu Saudara, Pilatus tahu bahwa para pemimpin agama itu sengaja menjebloskan Yesus. Pilatus sebenarnya dapat melihat bahwa Yesus bukanlah pemberontak. Pilatus mengungkapkan bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Tapi sebagai pemimpin ia juga tidak menunjukkan bahwa ia mengambil dan melakukan tindakan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, ia tidak membebaskan Yesus ketika dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi sebaliknya ia menghukum Yesus dengan menyuruh orang menyesah dia. Itu di ayat yang pertama di pasal 19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Bahkan akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Setelah orang banyak, termasuk pemimpin agama, berhasil memakai isu politik dengan mengatakan bahwa jika Pilatus membebaskan Yesus, maka Pilatus dianggap bukan sahabat kaisar. Ini model kepemimpinan yang ditampilkan oleh Pilatus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin yang tetap menyatakan kebenaran dan keadilan itu sulit untuk didapat. Pemimpin yang tetap tegak berdiri, dia tidak terpancing oleh situasi apapun, bahkan dia tidak takut ketika menyatakan kebenaran keadilan, tidak takut untuk tidak memiliki teman, tidak memiliki kerabat, tidak memiliki apapun, bahkan Bapak Ibu Saudara, dia tidak peduli sekalipun dia harus melakukan tindakan kebenaran dan keadilan dan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi adakah zaman sekarang pemimpin yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran? Bapak Ibu Saudara-saudara, dua model kepemimpinan yang kita renungkan pada malam hari ini
adalah dua model kepemimpinan yang tidak adil, bahkan menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Yesus yang tidak bersalah menjadi korban. Meskipun memang seharusnya demikian dinyatakan oleh Tuhan Allah, tetapi kita dapat melihat dua model kepemimpinan di saat ini adalah bukan model kepemimpinan kita mestinya. Saudara-saudara, keadilan kebenaran menjadi topik yang terus didengungkan. Tetapi keadilan dan kebenaran menjadi sebuah kenyataan yang sulit untuk ditegakkan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diajak untuk masuk dalam kampanye 14 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan dan kebenaran, masih terus saja terjadi di tengah kehidupan umat manusia di dunia umumnya dan khususnya di Indonesia. Perenungan bagi kita sebagai gereja, saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang-orang yang terus berupaya menegakkan keadilan dan kebenaran? Saudara-saudara, jangan kita menjadi takut ketika kita mungkin tidak ada teman untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Jangan kita menjadi bimbang ketika kita dihantui dengan berbagai macam kenyataan bahwa ketika kita melakukan keadilan kebenaran maka kehidupan akan berubah. Tapi sesungguhnya itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Tetap tegar, tetap berjalan, meskipun harus berjalan sendirian. Karena kita yakin bahwa langkah kita bukanlah langkah yang berasal dari kekuatan manusia, tapi langkah yang kita lakukan tentu kita peroleh dari Tuhan. Jangan sampai sebagai gereja bungkam melihat banyak hal yang terjadi. Begitu sulit, banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum perempuan yang masih tertindas. Dan banyak sekali kaum pria yang masih menganggap perempuan itu adalah kelas yang kedua. Ini yang harus kita ubah, bahwa Tuhan menciptakan kita sama. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Perempuan untuk mendampingi, pria untuk mengasihi. Sama-sama kita saling menopang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dunia patriarkal yang seringkali dipahami keliru dan perempuan menjadi korban, hendaknya tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita. Sayangi, lindungi, nyatakan kebenaran, keadilan. Ketika kita melihat tindakan yang tidak semestinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai gereja kita harus bangkit mengingatkan. Dan bagi kita sendiri ketika kita mengalami, bersuaralah, jangan pernah takut. Ketika kita bersuara, maka Tuhan akan memakai orang-orang untuk menolong. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara.
Jangan punya pikiran, saya perempuan, saya harus nurut apapun yang dilakukan oleh suami. Saya perempuan, saya tidak punya daya. No, Bapak Ibu Saudara. Negara kita adalah negara hukum. Meskipun Bapak Ibu Saudara terkadang begitu sulit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu, tapi berjalanlah bersama Kristus. Bersamalah terus dengan Kristus. Berdoalah, memohon pertolongan dan kuasa Roh Kudus supaya kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai tantangan. Teruslah menjadi murid Tuhan, seorang pemimpin yang adil dan benar, sehingga kita tidak menyengsarakan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami himpun. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas berkat limpahan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir di sepanjang kehidupan kami. Pakailah persembahan ini untuk giat pelayanan kami di gereja Tuhan. Bantulah kami juga ya Bapa untuk melakukan firman-Mu, menjadi seseorang yang Tuhan pakai menyatakan kebenaran, keadilan, menegakkan yang baik dan benar. Meskipun sulit, ada banyak hal, ada rintangan, tantangan, tapi biarlah semuanya itu dapat dihadapi bersama dengan Tuhan. Berkati kami yang terus memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Berkati kami dengan berbagai pengharapan, apapun pengharapan itu. Berkati kami yang ada dalam keadaan sakit dan pemulihan. Tuhan juga menyertai. Berkati bangsa kami, Indonesia tercinta, bahkan dunia ini. Biarlah kami hidup terus di dalam damai sejahtera. Tuhan, tak henti kami ingin memohon. Segeralah Engkau hentikan pandemi ini. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat hidup kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan setiap permohonan kami, termasuk di saat ini. Inilah doa, persembahan, dan syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.